Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Denita Dwi Abadi dari kelas 1A2. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori-teori tentang hakikat negara mata kuliah Ilmu Negara. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ilmu negara. Ilmu negara merupakan kelompok ilmu pengetahuan dasar yang membahas hakikat negara, pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya, serta asal mula negara yang wajib dipelajari sebagai bagian kurikulum Fakultas Hukum dan merupakan mata kuliah persyaratan untuk mata kuliah lainnya. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan materi. Definisi negara. Pengertian negara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pada dasarnya, hakikat negara merupakan suatu penggambaran tentang sifat negara. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Juga negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Hal tersebut di atas ada korelasi yang erat antara hakikat ruang lingkup dan fungsi dari intelijen negara dengan hakikat dan tujuan negara. Fungsi negara dalam konteks negara Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pertahanan. Artinya, negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara. Yang kedua, fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam arti negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan. Artinya, negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, yaitu fungsi keadilan. Negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakan hukum yang bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Negara mempunyai 6 sifat negara, yaitu yang pertama, sifat umum. Sifat umum daripada hakikat sebuah negara yaitu sifat yang hampir dimiliki oleh sebuah negara. Yang kedua, sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan dalam masyarakat dapat dicegah. Yang ketiga, sifat memonopoli. Sebuah negara mempunyai kekuasaan dan hak atas kekayaan alam dan apa yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan bagi suatu negara tersebut untuk menguasai sumber daya alam tersebut. Yang keempat, sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua diperlukan sebab jika orang-orang dalam suatu negara dibiarkan bebas, maka usaha untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Yang kelima, sifat khusus. Sifat khusus daripada negara merupakan sebuah sifat yang hanya dimiliki oleh suatu negara saja yang mempunyai ideologi atau landasan negara yang kuat. Sifat ini hanya dimiliki oleh negara tertentu saja. Dan yang terakhir, sifat menentukan. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap guna menjaga stabilitas suatu negara.
Selanjutnya masuk ke bagian teori hakikat negara. Hakikat negara adalah penjelasan mengenai negara yang mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan unsur-unsur negara. Segala aspek tersebut harus dipahami setiap warga negara. Teori tentang sifat dan hakikat negara menurut para ahli. Yang pertama, teori organis tentang negara atau organis Stadler. Negara dianggap sebagai suatu organisme yang hidup seperti manusia. Negara identik dengan manusia. Sel-sel hidup seperti individu, tubuh seperti lembaga, nyawa seperti semangat dan nasionalisme. Yang kedua, teori kekuatan ikatan atau Verbandsgeheid. Negara itu terdiri dari dua golongan, yang memerintah dan yang diperintah. Di antara keinginan pemerintah dan keinginan rakyat yang tidak sama, diarahkan pada tujuan tertentu. Dicoba disatukan dengan cara perimbangan kekuatan dengan kekuasaan. Yang ketiga, teori hukum murni atau Renrechtler. Negara merupakan suatu ketertiban dan kaidah personifikasi dari ketertiban hukum adalah ketertiban negara. Hukum mempunyai daya ikat atau mengikat masyarakat. Negara punya kekuasaan. Kekuasaan negara terpancar dari hukum. Masyarakat hukum harus tunduk pada hukum. Negara identik dengan hukum. Selanjutnya, teori sosiologis. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan individu tersebut memaksa untuk membentuk koloni sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dalam koloni tersebut terdapat berbagai kepentingan yang dimana kepentingan tersebut terkadang bertentangan dengan kepentingan satu individu dan individu lainnya. Maka, manusia harus dapat beradaptasi dengan gejala tersebut agar tercipta kerukunan. Dan yang terakhir yaitu teori yuridis. Dalam teori ini dijabarkan lagi menjadi 3, yakni patrikal, patriomonal, dan perjanjian. Penjabaran dari teori yuridis. Yang A. Patriarkal. Teori yang menganut asas kekeluargaan, di mana terdapat satu orang yang lebih bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga. Yang B. Patrimonial. Raja memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan juga apa yang ada di dalamnya, sehingga setiap orang yang berada di wilayahnya harus tunduk. Dan yang C. Perjanjian. Raja melakukan perjanjian dengan masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat, untuk melindungi masyarakat, sehingga ketika hal tersebut tidak dilakukan, masyarakat dapat menuntutnya. Dan yang terakhir, kita masuk pada bagian kesimpulan. Menurut Reuschel, bahwa fungsi utama sebuah negara yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Fungsi negara untuk melaksanakan pemerintahan atau undang-undang ini dalam praktiknya tidak mungkin dilakukan oleh rakyat secara langsung. Namun, rakyat hanya sebatas pemegang kedaulatan. Melalui badan perwakilan itulah, rakyat mewakilkan akan hak-haknya, di mana persoalan kebangsaan diserahkan sepenuhnya secara konstitusional oleh badan-badan tinggi negara. Badan-badan tinggi negara itulah para pemegang kekuasaan. Itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.